harus kita pelajari. Oke, kita langsung ke sihir aja ya. Kita ngebut karena bentar lagi asar dan waktu kita sampai jam 6. Setelahnya praktek ya secara umum dan juga berpasangan dan juga pengobatan langsung. Tapi sebelum kita membahas sihir, apa ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanya? Sebelum kita lanjut. Iya Pak. Macam mana kita punya roh dengan jin tu masuk badan tu? Macam dia, macam mana dia ambil alih? Oh ya, iya paham lah insya Allah. Jadi di sini tuh masuk ke tubuh manusia. Biasanya yang mereka serang adalah bagian otak ya. Tetapi mereka ketika mau masuk ke tubuh manusia, saya pelan-pelan ya, semoga bisa dipahami. Macam-macam jin masuk ke tubuh manusia itu banyak caranya. Ada yang melalui iktiron tabi'i, iktiron tabi'i. Jadi dia itu hanya menemani, dia hadir, mengikuti, tapi tidak masuk. Kalau hal yang semacam ini biasanya dari kita mungkin sering merasakan. Iktiron tandanya itu orang emosinya labil sekali, marah-marah, hawanya panas, hawanya ingin marah ke semua orang, tapi dia tidak masuk, belum masuk. Hawanya malas. Hawa itu apa ya? Hawa tahu ya? Auranya rasanya malas, buat ibadah malas, buat belajar ngantuk. Baru baca sedikit langsung tidur. Buat mengaji, baca Quran langsung ngantuk. Iktiron tapi ada di biasanya samping kiri. Kos bisa menentukan samping kiri? Iya. Korin, jin itu memang ada di samping kiri. Korinnya. Jadi ketika futur itu rata-rata bagian yang sering berat ya antara pundak, badan, di punggung. Nah, berat itu iktiron tadi. Ada juga yang masuk ke pori-pori kulit. Biasanya membuat gatal. Ada yang merasuk sampai ke darah. Kalau darah ya, ini saya ambil istifadah dari Ustaz Musa Suntar. Pokoknya kalau sampai dia sampai darah, dia itu sukanya membuat orang emosinya luar biasa parah, marah-marahnya sampai banting-banting sesuatu lainnya ya. Terus bisa sampai darah. Biasanya kalau orang tua yang dulunya mempunyai pegangan kodam, saka, ya, itu kan bisa sampai sumsum, tulang sumsum. Ketika hendak ajalnya itu keluar, akhirnya sampai ke darah. Itu yang membuat kadang orang tua yang biasanya mudanya itu rajin ibadah, tetapi di masa-masa dia dijemput ajalnya, itu suka marah-marah, meludahi, tidak mau sholat. Itu sudah mulai naik, tidak kuat tubuh untuk meringsek jin yang ada di dalam tubuhnya. Makanya mulai keluar. Dan biasanya ketika mereka keluar akan ditandakan lebam biru atau merah-merah kehitaman. Itu keluar, lepas. Ada juga yang semacam gatal yang bintik-bintik itu, kemudian menjadi hitam akhirnya. Itu tanda mereka keluar semacam itu. Kemudian ada juga yang menguasai hormon. Kalau yang menguasai hormon itu mereka akan tinggal di kelenjar pituitari, di otak yang paling dalam, yang mana kelenjar ini kan memproduksi hormon-hormon ke seluruh tubuh. Di situ mereka bersarang. Makanya orang-orang yang biasanya sudah sampai hormonnya dikuasai, kita payah membedakan antara jin dan juga manusianya, karena karakternya itu sama, hampir sama.
seperti orang yang mempunyai kepribadian ganda, punya dua kepribadian. Terkadang dia riang, terkadang dia ganas, galak. Terkadang dia ramah, terkadang dia ramah, terkadang galak. Terkadang dia riang, terkadang dia sedih. Macam itu. Apa tadi? Nah, seperti itu. Nah, untuk orang-orang yang memang sudah dikuasai hormonnya, ini biasanya wanita, itu kalau bisa harus mengetahui dirinya sendiri. Aku ini seperti apa? Aku ini tipe orangnya seperti apa? Riangkah? Atau orang yang suka sedih? Orang yang ramah atau orang yang gimana? Nah, ketika dia sudah paham bahwasanya dirinya memang itu bawaannya ramah, tetapi tiba-tiba dia itu suka marah-marah, stop, hentikan. Itu yang marah-marah bukan Anda. Bukan antum, bukan antuna. Siapa? Ya, yang ikut. Seperti itu. Yang hormon harus dijaga. Biasanya jin yang suka masuk ke tubuh manusia dan dia sudah mencapai titik hormon, segi makanan, kebiasaan, hobi itu akan diatur oleh mereka. Makanan, dia suka makan makanan junk food, mie instan, apa tuh namanya tuh, ya, jangan sebut merek. Mie instan gitu ya. Terus bakso ada nggak di sini? Ayam boiler. Pokoknya menyukai hal-hal yang merusak tubuh manusia. Rokok, ayo. Rokok terutama bagi laki-laki. Rokok itu kira-kira hukumnya apa, Bapak Ibu? Hah? Yang benar. Haram atau halal atau makruh? Rokok masih bilang makruh. Ya, kalau halal insya Allah tidak ada ya. Karena perokok ketika mau merokok tidak ada yang baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus tata cara makan setan ini perlu diketahui. Gimana cara makan setan? Tangan kiri. Apa hanya itu? Enggak. Ya betul, enggak basmalah, pakai tangan kiri. Terus dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani dan ini sanadnya sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika beliau memakan rutop itu apa? Kurma, Pak. Kurma muda ya. Kurma muda bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi saat itu bilang ke Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "La ta'kul bi isba'aini." Janganlah kamu makan dengan dua jari. Fa inna hadza min aklati syaitan. Karena ini adalah salah satu bentuk dari cara makan setan. Wa qul bi thalathati asabi'a. Makanlah kalian dengan 3 jari. Nah, rokok gimana? Ini. Gini kan? Kebanyakan begini. Ini cara makan setan. Nah, setannya masuk, nah berhenti. Nah, orang-orang yang sudah capai hormon jinnya itu akan mempengaruhi semuanya. Hobi-hobi yang terlalu dituruti sampai habis jutaan untuk suatu hobi, mainan misalnya, manga, wah itu tidak beres juga. Itu salah satu bagian dari mubadir, tabdir ya, yang akhirnya berujung pada setan-setan itu sendiri, menyenangkan. Nah, orang-orang yang kena ganggu jin tidak semuanya reaksinya parah-parah, keras, teriak-teriak, muntah-muntah, tidak selamanya seperti itu. Kadang yang tenang-tenang ini yang justru berbahaya. Itu yang bisa mengobati adalah dirinya sendiri dengan meruqyah diri sendiri kayak tadi, dan dengan istighfar. Caranya gimana? Ingat dosa-dosa yang telah lalu,
Kalau Rasulullah SAW menganjurkan 70 sampai 100 kali, kita coba untuk pelatihan 20 dulu, coba 20 kesalahan, ingat-ingat cari istighfar. Astagfirullah bukan hanya sekedar astagfirullah, 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 astagfirullah. Nggak ada maknanya nantinya, nggak ada pengaruhnya di hati. Astagfirullahaladzim, ya Allah, hamba mohon ampun dari kesalahan hamba yang pernah misalnya mengumpat, yang pernah mencuri misalnya, yang pernah membohongi, yang pernah apa ditampakkan semua. Karena ketika Allah mencintai hamba, seorang hamba, Allah mudahkan bagi dia untuk melihat kesalahan-kesalahan yang lalu, sekecil apapun kesalahan itu. Tapi kalau Allah ingin memurkai seorang hamba, Allah tutup dia supaya dia tidak bisa melihat kesalahan-kesalahan yang telah lalu, walaupun sebesar apapun kesalahan yang dia telah kerjakan. Ya, dicamkan itu, habis itu sambil istighfar terus menerus. Nanti ada sendawa, nanti ada pengen ke belakang, ke tandas, buang air kecil, nanti ada nangis, tiba-tiba nangis, tiba-tiba kayak ada yang keluar begitu saja. Nah, seperti itu salah satu contohnya.